Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya, berdoa sambil menangis. Ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, pergilah kamu kepada Muhammad, tanyakan kepadanya apa yang membuatnya menangis. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Jibril dengan mengatakan bahwasanya beliau membaca perkataan Ibrahim yang diceritakan di dalam Quran. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya patung-patung itu telah menyesatkan begitu banyak manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, sesungguhnya dia adalah bagian dariku. Dan barang siapa yang menentangku atau mendurhakaiku, maka sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan dengan ucapan Isa yang juga diceritakan di dalam Quran. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi Isa berkata, ya Allah, jika Engkau menyiksa mereka atas dosa-dosa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba. Tapi jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau Maha Perkasa dan juga Maha Bijaksana. Perkataan kedua Nabi itulah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, yang membuat Rasulullah SAW menangis karena beliau mengenang umatnya, mengingat umatnya. Lalu beliau berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi mereka, menyayangi mereka, dan memaafkan serta mengampuni mereka. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengutus Jibril kembali kepada Rasulullah SAW. Allah mengatakan, wahai Jibril, pergilah kamu kepada Muhammad dan katakan kepadanya, Inna sanurdika fi ummatik. Sesungguhnya kami akan membuatmu ridho dalam urusan umatmu, dan kami tidak akan membuatmu sedih dalam urusan umatku. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan itu menceritakan kepada kita betapa dalam rasa cinta dan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Rasa kasih dan sayang itulah yang membuat beliau menangis. Dan itu salah satu sebab yang terus-menerus membuat beliau menangis, sambil meratap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, umatku, umatku. Setiap kali membaca hadis ini, saya selalu mendapatkan penjelasan bahwa inilah salah satu alasan mengapa umat Islam di seluruh dunia begitu mencintai Rasulullah SAW. 2 miliar umat manusia di dunia saat ini setiap hari melantunkan selawat kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya karena fadilah atau keutamaan dari selawat itu banyak dan pahalanya banyak, tapi memang karena kita mencintai beliau. Kita mencintainya sepenuh hati. Kita beriman kepadanya, kita mengikuti agamanya, kita mencintainya walaupun kita tidak pernah melihatnya. Salah satu tanda cinta Rasulullah SAW kepada umatnya adalah bahwa orang-orang yang datang sesudah beliau tidak pernah melihatnya tapi beriman kepada beliau disebut oleh beliau sebagai ikhwan, saudara-saudaranya. Sementara orang yang hidup di zamannya bertemu dengan beliau dan beriman kepadanya disebut sebagai sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat dan saudara-saudara itu 2 derajat yang luar biasa perbedaannya. Dan itu juga menjelaskan kepada kita bahwa kita mencintai Rasulullah SAW sebabnya karena beliau jauh lebih besar cintanya kepada kita daripada cinta kita kepada beliau. Tapi sebab munculnya cinta kita kepada beliau adalah cinta beliau dan kasih sayang beliau kepada kita yang menjadi sebab beliau terus-menerus menangis, meratap kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan ada di antara umatnya yang kelak di akhirat disiksa atau tidak dimasukkan ke dalam surga. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
sehingga seluruh umat beliau kelak akan masuk ke dalam surga, walaupun para ahli dosa mungkin ada yang mampir ke neraka.